Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Azizah, NIM 1910 4010013. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai pemikiran politik Islam pada zaman modern dengan tokohnya yaitu Muhammad Abduh dan juga Muhammad Rashid Ridho. Pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi singkat Muhammad Abduh. Muhammad Abduh merupakan anak dari seorang petani dan dia sudah belajar membaca dan juga menghafalkan Al-Quran sejak dia masih kecil. Kemudian pada tahun 1862 dia masuk ke sekolah agama di Tanta dan dia lanjut ke Al-Azhar Kairo, terfokus pada tasawuf dan juga kehidupan sufi. Kemudian pada tahun 1872 ia berkenalan dengan Afghani. Ia mulai mendapatkan kacamata baru tentang agama. Nah, setelah selesai di Al-Azhar dan mendapatkan gelar Al-Alim, kemudian dia awalnya menjadi guru privat. Setelah itu dia diangkat menjadi pengajar di Darul Ulum. Namun tidak lama kemudian ia diberhentikan dengan alasan yang tidak jelas. Kemudian pada tahun 1880 setelah pergantian pemimpin, Abduh diangkat untuk memimpin majalah resmi Al-Waqi' Al-Misriyah yang di bawah pimpinannya menjadi corong partai liberal karena atas tuduhan terlibat dalam pemberontakan Urabi Pasha. Namun gagal. Meskipun tidak jelas, Abduh pada tahun 1882 diusir dari Mesir. Dan pada tahun 1884 ia menggabungkan diri dengan Afghani di Paris. Nah, di Paris itu ia membentuk sebuah organisasi yang bernama Al-Irwah Al-Wuthqa dan berhasil menerbitkan sebuah majalah yang sama dengan nama organisasinya. Nah, di Paris ia hanya bertahan 8 bulan. Baru setelah itu ia pindah ke Tunisia. Di Tunisia ia mengajar dan juga sambil berpropaganda mengenai organisasinya. Nah, setelah itu namun sejak awal tahun 1885 ia menetap di Beirut dan pada periode itu juga ia sempat menyalin karya Afghani yang berisi tentang sanggahan terhadap paham ateisme dan ia menerjemahkan dari bahasa Persia ke bahasa Arab. Pada tahun 1889 ia diperbolehkan untuk kembali ke Mesir. Jadi setelah ia diusir pada tahun 1882 ia boleh kembali ke Mesir. Dan tidak lama kemudian setelah ia kembali ke Mesir, ia diangkat untuk menjadi hakim di Kairo. Nah, ketika itu 2 tahun setelah menjadi hakim, ia langsung menjadi penasihat di Mahkamah Banding. Dan puncaknya pada tahun 1899 ia menduduki jabatan tertinggi di Mesir, yaitu ia diangkat menjadi seorang mufti negara hingga wafatnya. Hingga ia wafat ia masih menjadi mufti negara, yaitu pada tahun 1905 ia wafat. Yang kedua yaitu pemikiran politik Muhammad Abduh. Jadi menurut Muhammad Abduh, Islam tidak menetapkan suatu bentuk tertentu dalam pemerintahan. Jadi, jika bentuk khalifah masih tetap menjadi pilihan dalam pemerintahan, maka bentuk demikian pun harus mengikuti perkembangan masyarakat. Yang ini berarti adalah apapun bentuk dari suatu pemerintahan, ia menghendaki pemerintahan yang dinamis. Dengan demikian, ia mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Menurut Abduh, ia mengatakan bahwa rakyat merupakan sumber kekuasaan
bagi pemerintah. Rakyatlah yang mengangkat dan memiliki hak memaksa pemerintah. Oleh karena itu, rakyat harus menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan mereka. Karena sumber kekuasaan adalah rakyat. Islam tidak mengenal kekuasaan agama. Maksud dari Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa Islam tidak mengenal adanya kekuasaan agama adalah yang pertama, Islam tidak memberikan kekuasaan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk menindak orang lain atas nama agama atau berdasarkan mandat agama atau dari Tuhan. Kemudian yang kedua, Islam tidak membenarkan campur tangan seseorang penguasa dalam kehidupan dan urusan keagamaan orang lain. Dan yang ketiga, Islam tidak mengakui hak seseorang untuk memaksakan pengertian, pendapat, dan penafsirannya tentang agama atas orang lain, seperti yang terdapat dalam Kristen Katolik pada abad pertengahan di Barat. Islam tidak memberikan kekuasaan kepada seorang pun selain kepada Allah dan Rasul-Nya. Menurut Muhammad Abduh, salah satu prinsip ajaran agama Islam adalah mengikis habis kekuasaan agama, sehingga setelah Allah dan Rasul-Nya, tidak ada seorang pun yang mempunyai kekuasaan atas akidah dan agama orang lain. Bukankah Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang mubalik dan memberi peringatan tanpa adanya pemaksaan untuk mengikuti ajarannya? Pendapatnya ini mengisyaratkan ketidaksepakatannya dengan para pemikir politik pada masa klasik dan masa pertengahan, yang menyatakan bahwa kekuasaan khalifah atau kepala negara itu merupakan mandat dari Allah. Maka dengan demikian, ia harus bertanggung jawab kepada Allah pula. Menurut Abduh, khalifah atau kepala negara hanya seorang penguasa sipil yang diangkat dan juga diberhentikan oleh rakyat dan bukanlah hak Tuhan untuk mengangkat dan memberhentikannya. Kemudian dalam hal ketaatan, menurut Abduh, rakyat tidak boleh mentaati pemerintah yang berbuat maksiat ataupun yang bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis. Jika pemimpin berbuat sesuatu yang bertentangan, maka rakyat harus menggantinya dengan orang lain, selama proses itu tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar daripada maslahatnya. Jadi, jika dengan digantikannya pemimpin maka akan menyebabkan bahaya yang lebih besar, maka itu tidak dianjurkan menurut Muhammad Abduh. Dengan kekuasaan politik yang dipegang oleh pemimpin, hendaknya prinsip-prinsip ajaran Islam dapat dijalankan oleh yang mempunyai hak dan wewenang. Usaha pemimpin atau pemerintah untuk menerapkan prinsip Islam disesuaikan dengan situasi dan juga kondisi masyarakat. Seperti yang dikatakan Abduh tadi, bahwa masyarakat adalah prioritas utama. Nah, kemudian undang-undang yang adil dan bebas bukanlah didasarkan pada prinsip-prinsip budaya dan politik negara lain. Abduh mengatakan bahwa harus ada hubungan yang erat antara undang-undang dan juga kondisi negara setempat. Karena setiap negara berbeda menurut perbedaan tempat, kondisi perdagangan dan pertanian. Warganya pun berbeda dalam tradisi, moral, kemudian keyakinan, dan lain sebagainya. Yang pada intinya, Muhammad Abduh berpendapat bahwa pembaharuan negara dapat dicapai melalui pembaharuan umat. Makanya ia menerbitkan majalah-majalah yang tujuannya adalah untuk pembaharuan umat. Seperti itu. Tokoh yang kedua adalah Muhammad Rashid Ridho. Ia dilahirkan di Qalamun dekat Tripoli, Syria pada tahun 1865. Sejak kecil ia belajar Al-Quran, menulis dan berhitung di Qalamun. Kemudian ia melanjutkan ke Madrasah Roshidiyah di Tripoli. Di sekolah,
Ia mempelajari nahwu, shorof, matematika, geografi, ibadah, dan syariat dengan bahasa pengantar bahasa Turki. Karena sekolah ini bertujuan untuk mempersiapkan pegawai bagi kerajaan Utsmani. Sementara Ridho tidak suka menjadi pegawai, maka ia meninggalkan sekolahnya. Kemudian setelah setahun belajar di sana, kemudian pada tahun 1882 ia masuk ke Madrasah Al-Watoniyah Al-Islamiyah. Nah, di sekolah tersebut ia biasa menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Ia mempelajari bahasa Turki dan juga bahasa Perancis, kemudian ilmu-ilmu bahasa Arab, syariah, mantik, ilmu pasti, dan filsafat kejiwaan. Sekolah ini diasuh oleh pendirinya, yaitu Syekh Al-Husain Al-Jisr, orang yang berpandangan luas dan berjiwa pembaharu. Menurutnya, umat Islam akan maju bila menguasai ilmu-ilmu keislaman dan keduniaan mengikuti metode modern Barat. Jadi menurutnya, orang Islam akan tertinggal jika ia tidak mengikuti metode orang-orang Barat. Nah, Muhammad Rashid Ridho merupakan tokoh yang cerdas, orang yang cerdas. Kemudian ia mudah menerima apa yang disampaikan oleh gurunya, yaitu Syekh Al-Husain Al-Jisr. Nah, kemudian ia juga telah berkenalan dengan ide-ide pembaharuan Afghani dan juga Muhammad Abduh melalui majalah yang diterbitkan oleh mereka, yaitu yang tadi sudah saya sampaikan, yang bernama Al-Urwatul Wuthqa, yang diterbitkannya di Paris. Kemudian ia mengagumi kedua tokoh tersebut lewat ide-ide mereka, sehingga bertekad untuk bergabung dengan mereka. Setelah Afghani meninggal, Ridho pindah ke Kairo pada tahun 1897. Kemudian ia bergabung dengan Abduh. Setahun kemudian ia bisa menerbitkan majalah Al-Manar. Majalah ini bertujuan untuk menyebarkan ide-ide pembaharuan Abduh dan juga Ridho sendiri di bidang kehidupan sosial, ekonomi, dan agama guna membuktikan kepada umat Islam bahwa Islam dapat mengikuti perkembangan zaman. Ia juga berusaha untuk memberantas tahayul, paham fatalisme, fanatik mazhab, dan juga penyalahgunaan praktik sufi, dan meningkatkan mutu pendidikan serta membela umat Islam dari permainan politik negara-negara Barat yang kolonialis. Menurutnya, hal tersebutlah yang menyebabkan umat Islam tertinggal jauh dari bangsa lain. Nah, kemudian selain aktif di dunia pers, Ridho juga aktif di bidang politik. Ia ikut berperan dalam perjuangan kemerdekaan politik Syria dari kekuasaan Turki. Aktif dalam perundingan dengan Inggris. Ia juga pernah menjabat sebagai Presiden Kongres Syria tahun 1920, anggota delegasi Syria Palestina di Genewa tahun 1921, dan juga sebagai anggota Komite Politik di Kairo selama pemberontakan Syria pada tahun 1925 hingga 1926. Nah, kemudian Muhammad Rashid Ridho sebagai ulama, ia selalu menambah ilmu pengetahuan dan selalu pula berjuang selama hayatnya. Ia telah menutup lembaran hidupnya pada tanggal 23 Jumadil Ula 1354 Hijriah, atau bertepatan dengan 22 Agustus 1935. Jadi, Muhammad Ridho merupakan murid dari Muhammad Abduh, karena setelah peninggalan Afghani, ia bergabung dengan Muhammad Abduh dan berhasil menerbitkan majalah Al-Manar. Nah, namun puncaknya yaitu ia wafat pada tanggal 22 Agustus 1935, dan ia wafat dengan kondisi wajah yang sangat cerah disertai dengan senyuman. Dilanjutkan tentang pemikiran politik Muhammad Rashid Ridho. Jadi Muhammad Rashid Ridho ini sudah aktif sejak ia ditinggal wafat oleh gurunya.
Kemudian kemunculan Muhammad Rashid Ridho ini di bidang politik Islam memberikan reaksi terhadap persoalan-persoalan umat Islam yang pada saat itu mengalami kemunduran total dalam segala bidang. Rashid Ridho juga melihat perlunya dihidupkan kembali kesatuan umat Islam, karena menurutnya salah satu sebab lain yang menyebabkan umat Islam itu terjadi perpecahan atau kemunduran itu adalah dari kalangan umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, kesatuan yang dimaksud adalah kesatuan yang didasarkan dari kesatuan keyakinan yang sama. Jadi bukan karena kesatuan bangsa dan bahasa. Kemudian dia tidak setuju dengan gerakan nasionalisme. Dia beranggapan bahwa nasionalisme adalah bertentangan dengan ajaran persaudaraan seluruh umat Islam, karena dalam persaudaraan Islam tidak dikenal adanya perbedaan bahasa, tanah air maupun bangsa. Jadi menurut Muhammad Rashid Ridho, hukum dan undang-undang tidak dapat dijalankan tanpa kekuasaan dari pemerintah. Oleh karena itu, kesatuan umat memerlukan suatu bentuk negara. Negara yang dianjurkan olehnya adalah negara dalam bentuk khalifahan. Jadi Muhammad Rashid Ridho menganjurkan bentuk negara adalah khalifah. Menurut Muhammad Rashid Ridho, bentuk pemerintahan adalah khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Meskipun Sayyid Muhammad Rashid Ridho itu mengakui kemajuan peradaban barat, namun ia tidak setuju dengan ide kebangsaan yang dibawa oleh bangsa barat. Nah, menurutnya umat Islam tidak perlu meniru ide kebangsaan barat, karena dalam Islam rasa kebangsaan itu dibangun atas dasar keagamaan. Sejalan dengan konsepnya ini, Sayyid Muhammad Rashid Ridho merindukan pulihnya kesatuan dan persatuan umat Islam. Ia mengajak kepada seluruh umat Islam untuk bersatu kembali di bawah satu sistem hukum dan moral. Untuk melaksanakan hukum harus ada kekuasaan dan juga bentuk negara. Nah, negara yang dianjurkan oleh Muhammad Rashid Ridho ini ialah negara dalam bentuk kekhalifahan yang dibantu, kepala negaranya itu dibantu oleh ulama-ulama. Nah, mengenai syarat-syarat sebagai calon khalifah, menurut Muhammad Rashid Ridho, ia tidak harus terdiri dari ulama atau ahli agama yang sudah mencapai tingkat mujtahid, tetapi dari pemuka-pemuka masyarakat, misalnya dalam bidang perdagangan, perindustrian, dan sebagainya. Yang penting asal ia berilmu dan juga mampu berijtihad, maka ia berhak atau diperbolehkan untuk menjadi calon khalifah. Untuk mempersiapkan calon-calon khalifah yang memenuhi syarat, maka Sayyid Muhammad Rashid Ridho mengusulkan pendirian suatu lembaga pendidikan tinggi keagamaan untuk mendidik dan mencetak calon-calon khalifah. Dalam lembaga pendidikan itu diajarkan berbagai cabang ilmu agama Islam, sejarah, ilmu kemasyarakatan, dan juga ajaran-ajaran agama lainnya. Kemudian khalifah dipilih dari antara lulusan dan lembaga tersebut, yaitu mereka yang telah memperlihatkan keunggulan dalam penguasaan ilmu dan kemampuan berijtihad. Pemilihan itu dilakukan dengan bebas dan oleh rekan-rekan sesama lulusan lembaga tersebut. Nah, kemudian dikukuhkan melalui baiat oleh ahlul hadis wal aqdi atau orang-orang yang berhak memilih khalifah atau para ahli ilmu khususnya keagamaan dan mengerti permasalahan umat dari seluruh dunia Islam. Pemilihan itu dilakukan dengan bebas dan oleh rekan-rekan sesama lulusan lembaga tersebut. Nah, kemudian dikukuhkan melalui baiat oleh ahlul hadis wal aqdi atau orang-orang yang berhak memilih khalifah atau para ahli ilmu khususnya keagamaan dan mengerti permasalahan umat dari seluruh dunia Islam. Kemudian dilanjutkan tentang persamaan dan juga perbedaan pemikiran politik Islam Muhammad Abduh dan juga Muhammad Rashid Ridho.
Keduanya dalam pembaruan bidang politik tidak banyak kesamaan, tetapi kedua tokoh ini sama-sama berkeinginan agar pemerintah yang berjalan dapat menyesuaikan diri dengan mengikuti perkembangan yang ada pada masyarakat, atau dalam arti tidak absolut. Nah, tujuannya agar hak dan kewajiban masyarakat ini dapat dilindungi dan juga terlaksana sesuai dengan kondisi lingkungan dan zamannya. Jadi tidak tertinggal. Artinya pemerintah yang berjalan harus lebih dinamis guna mengantisipasi perkembangan zaman. Nah, adapun dalam hal ketaatan terhadap pemerintah atau kepala negara, Muhammad Abduh dan Rashid Ridho sama-sama mengatakan bahwa pemerintah atau kepala negara yang melakukan hal yang bertentangan dengan agama dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti berbuat zalim, sewenang-wenang, berbuat maksiat dan penyelewengan yang lain, maka rakyat tidak boleh mentaati pemimpin yang seperti itu. Nah, Muhammad Abduh mengusulkan agar pemimpin atau kepala negara seperti itu harus diturunkan dari jabatannya dan segera digantikan oleh orang lain yang lebih baik. Selama dalam proses pergantian itu tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar. Nah, yang kedua yaitu perbedaan pemikiran politik Islam Muhammad Abduh dan juga Muhammad Rashid Ridho. Dalam hal ini, Muhammad Abduh dan Rashid Ridho memiliki pandangan tersendiri, sehingga di antara keduanya lebih banyak memiliki perbedaan. Pemikiran-pemikiran tersebut terletak pada pentingnya sebuah bentuk negara. Fungsi dari suatu bentuk negara sendiri adalah sebagai tempat atau wadah yang di dalamnya terdapat suatu aturan-aturan dan hukum yang harus dijalankan sesuai undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Jika Muhammad Abduh tidak terlalu memikirkan mengenai bentuk negara, namun berbeda dengan Rashid Ridho, ia berpendapat bahwa bentuk negara adalah kekhalifahan. Yang terakhir yaitu mengenai pemikiran Islam dan tata negara di Indonesia. Singkatnya, sistem pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam adalah bentuk demokrasi di mana pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan yang merupakan suatu sistem demokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan diskusi melalui Google Classroom. Bila ada perkataan yang kurang berkenan dari saya pribadi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.